khususnya dari kalangan milenial dan kalangan Gen Z untuk mendominasi. KPU menyikapi maraknya berita hoax atau disinformasi yang seperti Berikanlah 10 pemuda akan kepuncak bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Barito Timur, Bincang Santai Tak Bermakna. Saya Nurbaiti Putri yang akan menemani beberapa menit ke depan untuk kita berbincang santai tapi bermakna. Nah, berbicara tentang pemilih muda, ini bukan hanya sekedar penonton, tetapi menjadi penentu arah masa depan bangsa. Nah, menjelang pemilu di tahun 2029, pasti banyak muncul pertanyaan penting nih. Nah, sudahkah pemilih muda menjadi pemilih yang cerdas? Nah, di episode kali ini kita akan mengangkat tema yaitu pemilih muda jadi pemilih cerdas di pemilu 2029. Nah, yang dimana kita akan membahas bagaimana sih peran pemilih pemuda ataupun tanggapan tantangan yang dihadapi serta strategi membangun kesadaran politik yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, pastinya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani narasumber spesial kita yang akan berbincang santai menemani kita dalam beberapa menit ke depan, yaitu Bapak Lama. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Puji syukur sehat. Nah, selamat datang Bapak di podcast KPU Kabupaten Barito Timur. Jadi teman pemilih, beliau ini merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Barito Timur. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini Bapak, kita pastinya khususnya nih teman pemilih pastinya ingin tahu bagaimana sih kesibukan ataupun kiprah Bapak baik sesudah maupun sebelum berkecimpung di KPU Kabupaten Barito Timur. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Selamat pagi teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemilih muda itu adalah pemilih ujung tombak untuk memilu ke depan. Sebelum kita masuk ke situ, saya perkenalkan dulu. Saya pribadi nama lama, jabatan Ketua Divisi Susdikri Farmas dan SDM, di mana divisi ini adalah istilahnya itu di dalam istilah punya kami itu divisi sepanjang musim. Iya, divisi sepanjang musim. Dan sebelum saya memasuki di KPU ini, saya pernah menjabat di masyarakat itu khususnya di Kecamatan Awang Desa Hayati, pernah sebagai anggota BPD, saya lupa itu tahun berapa. Kemudian di penyelenggara pemilu aktif di adhoc, itu dari KPPS, TTS sampai dengan daerah. Bahkan untuk adhoc di Bawaslu pernah juga di Panwas Kecamatan untuk pilkada gubernur tahun 2020 kemarin. Kemudian sebelum juga di KPU, ini kemarin saya balik lagi ke PPK di tingkat kecamatan khususnya Kecamatan. Itu tahun 2022-2023. Dan kebetulan waktu itu rekrutmen anggota KPU periode 2023-2028 dan saya mengikuti kompetisi tersebut dan puji syukur saya terpilih. Nah, setelah saya menjadi anggota KPU, walaupun kita ini sudah di rentang tahapan, tetapi apa yang saya katakan tadi bahwa divisi Susdikri Farmas SDM ini adalah divisi sepanjang musim, kita masih bekerja, khususnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada teman-teman pemilih. Kita membuat program kemarin itu program Bus to School dan Bus to Campus. Kebetulan kita di Batin tidak ada kampus, kita fokusnya ke sekolah. Dan itu baru kita laksanakan di ruang lingkup Dusun Timur dan ada kemarin di Kecamatan. Itu
Jadi pastinya teman pemilih Bapak ini sudah banyak ya Pak ya pengalaman dan perjalanannya. Iya. Sebelum di KPU pun juga sudah aktif menjadi penyelenggara juga Pak ya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu pemilih muda jadi pemilih cerdas di pemilu 2029. Nah, biasanya kan anak muda ataupun generasi muda itu sering disebut dengan game changer ini Pak. Nah, seberapa besar sih pengaruh generasi muda terkait seperti generasi Z, generasi millennials, menurut Bapak pada khususnya kita ini menjelang pemilu di tahun 2029. Silakan. Terima kasih Bu. Berkaca kepada pemilu kemarin, khususnya pemilu dan pilkada berikutnya tahun 2024 kemarin, peran generasi muda ini sangat krusial. Karena apa? Karena berdasarkan data yang kita terima dari KPU kemarin, data khususnya untuk DPT pemilu tahun 2024, pemilih muda khususnya dari kalangan milenial dan kalangan Gen Z itu mendominasi. Di Indonesia itu kurang lebih 56% lebih sedikit itu didominasi oleh kalangan milenial dan juga kalangan generasi Z. Nah, di mana mereka ini yang mengawal proses demokrasi untuk menjadi pemilu yang berkualitas. Karena apa? Karena mereka ini memang orang-orang yang sudah menguasai atau melek teknologi. Jadi dari situ mereka bisa memberikan masukan lewat media-media tersebut. Tetapi salah satu pesan kami memang menggunakan media itu memang harus saja. Jadi generasi muda itu tuh bisa dibilang sebagai game changer itu bukan hanya karena jumlahnya ataupun jumlah orangnya Pak ya, tapi karena semangat, kreativitas, serta mereka merespon isu-isu dari media sosial yang seperti Bapak bilang tadi. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pemilih muda ini Bapak, siapa sih yang disebut sebagai pemilih muda dalam pemilu itu Bapak? Pemilih muda ini adalah sebenarnya pemilih yang rentan usianya itu antara 17 tahun sampai dengan 39 atau 40 tahun. Dan yang kita kenal adalah pemilih milenial dan pemilih generasi Z. Kisaran kelahiran mereka itu kalau milenial itu antara 1981 sampai dengan 1996 itu adalah kalangan milenial. Generasi milenial Pak ya. Kemudian yang generasi Z ini antara 97 sampai 2012 ini. Nah, kenapa kami angkat atau kita angkat generasi ini? Karena sesuai program pemerintah kita ini adalah akan menuju Indonesia Emas tahun 2024. Tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka ini yang berperan nanti. Itu salah satunya. Jadi peran generasi muda baik dari generasi milenial ataupun generasi Z seperti Bapak bilang tadi sangat besar ya Pak ya untuk pengaruhnya. Nah, sesuai tema kita kan tadi ada menyinggung pemilih cerdas. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih arti pemilih cerdas itu bagi pemilih muda? Pemilih cerdas itu adalah warga negara yang sudah mempunyai hak pilih dan mereka memilih itu berdasarkan nurani, secara sadar mereka tidak dipaksa, kritis dan juga rasional. Itu adalah salah satu ciri pemilih cerdas. Mereka itu tidak memilih orang tersebut atau si calon tersebut berdasarkan popularitas atau berdasarkan paksaan atau berdasarkan finansial orang tersebut. Mereka bukan memilih. Itu adalah maksud pemilih cerdas. Pemilih cerdas ini mereka bisa melihat visi misi atau program si calon tersebut. Itu adalah salah satu bentuk ciri atau karakter pemilih cerdas. Jadi istilahnya pemilih cerdas itu berasal dari hati nuraninya juga Pak ya, tanpa ada paksaan lainnya. Nah, kalau kita berbicara tentang tantangan nih Pak, tantangan apa sih yang paling besar dihadapi pemilih muda atau generasi muda saat ini dalam menentukan pilihan politik? Silahkan. Salah satu tantangan sebenarnya
generasi muda ini adalah mereka ini pemilih yang tidak bisa ditebak. Karena apa? Karena generasi muda ini kalau kami lihat, mereka ini ada punya kelompok-kelompok. Jadi kelompok ini bisa tidak sesuai dengan kelompok ini arah politik mereka atau arah pilihan mereka. Salah satunya mempengaruhi adalah media. Karena apa? Media sosial ini kalau kami lihat pemilih mudanya khususnya Gen Z, mereka ini langsung mengkonsumsi apa yang ada di media ini tanpa mereka sadari. Itu salah satunya kendala atau tantangan generasi muda, khususnya Gen Z. Mereka langsung mengkonsumsi, tidak menyaring apa sih sebenarnya berita ini, betul enggak berita ini. Mereka tidak telusuri kebenaran berita tersebut, mereka langsung kayak makanan untuk ditelan gitu. Nah, berbicara tentang langsung mengasumsi ataupun memakan mentah-mentah media sosial, ini pas sekali Pak dengan perbincangan kita. Jadi kan media sosial ini sering menjadi sumber informasi politik, baik berupa berita fakta maupun hoax. Nah, banyak anak muda yang langsung menelan mentah-mentah berita yang seperti Bapak bilang tadi. Bagaimana sih KPU menyikapi maraknya berita hoax atau disinformasi yang seperti Bapak bilang tadi? Salah satunya istilah sharing atau sharing. Kita menyaring dulu sebelum kita men-share. Itu salah satu yang kita upayakan kepada generasi muda, itu salah satu yang kita sosialisasikan. Ketika melihat berita, baik itu di media maupun media cetak atau elektronik, generasi ini memang betul-betul harus menelusuri sumber beritanya dari apa, kemudian yang membuat beritanya siapa. Mereka betul-betul harus cross-check atau meneliti kebenaran berita tersebut. Jangan langsung ambil, langsung di-share atau disebar. Jadi untuk teman pemilih, sebelum kita menerima informasi dalam bentuk apapun, alangkah lebih baiknya kita bisa meng-cross-check terlebih dahulu atau memvalidasi berita ini fakta atau tidak. Baru jempol kita ini bisa men-share Pak ya, betul. Agar tidak menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Nah, untuk meningkatkan partisipasi politik ini Bapak, sesuai dengan divisi yang Bapak naungi sekarang, itu khususnya di KPU Kabupaten Barito Timur, itu program apa aja sih yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Barito Timur untuk meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Barito Timur? Khususnya untuk kalangan pemilih muda ya? Salah satunya adalah untuk meredam isu, misalnya di waktu proses demokrasi itu sedang berjalan, atau proses baik itu pilkada atau pemilihan umum, peran masyarakat, khususnya tokoh masyarakat itu sangat penting. Nah, ke depan seperti yang sudah kita laksanakan kemarin, kita merangkul tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat kita rangkul. Supaya apa? Supaya mereka bisa memberi arahan, memberi masukan kepada kalangan muda ini pentingnya berdemokrasi, pentingnya pendidikan politik, supaya mereka mengetahui bahwa politik itu bukan pukul. Politik ini bisa membuka wawasan, bisa membuat jalan pemikiran kita untuk ke depan. Jadi peran masyarakat juga seperti Bapak bilang, tokoh masyarakat tadi sangat berperan besar Pak ya dalam proses ataupun program partisipasi politik yang diadakan oleh KPU Kabupaten Barito Timur. Nah, yang kita tahu ini Bapak, kalau kita berbicara tentang generasi muda, pastinya kan ada generasi muda, walaupun tidak semuanya, yang merasa cuek ataupun apatisme terhadap fenomena pemilihan ataupun pemilu. Nah, jadi bagaimana sih pandangan Bapak ataupun Bapak melihat fenomena seperti ini Bapak? Memang salah satu dilema. Karena apa? Saya katakan tadi, anak muda ini sering beranggapan bahwa politik ini urusan orang yang dewasa, urusan orang yang tua. Jadi salah satu solusinya nanti supaya anak muda ini tertarik, kita meningkatkan pendidikan politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
membangun kepercayaan kepada mereka bahwa pemerintah itu menanggapi atau memahami apa yang dibutuhkan oleh anak muda. Kemudian yang ketiga, menyediakan wadah partisipasi yang bermakna atau organisasi kepemudaan untuk tempat mereka berdiskusi untuk membicarakan hal-hal yang positif. Kemudian yang keempat, menggunakan komunikasi interpersonal. Ini penting. Karena apa? Karena sering sedikit aja kita peduli kepada anak-anak muda, mereka akan tergerak untuk betul-betul bisa membuka wawasan arah pemikiran. Itu saja. Jadi pastinya ada upaya ya Pak ya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Timur khususnya. Jadi mungkin masih banyak generasi muda yang merasa satu suara itu nggak penting. Jadi istilahnya itu golput ya Pak ya. Jadi merasa karena suaranya itu tidak penting, jadi mereka tidak ada rasa ataupun merasa cuek nih dengan keadaan ataupun pemilu pada saat ini. Nah, berbicara tentang tantangan ini Bapak, pastinya kan selama Bapak menjabat di KPU Kabupaten Barito Timur pastinya sudah melewati berbagai macam perjalanan ataupun pengalaman selama Bapak menjalankan program tersebut. Apa sih tantangan terbesar Bapak yang sudah Bapak lewati sampai saat ini Bapak? Silahkan. Untuk tantangan, yang pertama yang saya lihat itu dinamika di lingkungan. Pengaruh lingkungannya sangat mempengaruhi. Sangat penting Pak ya. Sangat penting karena apa? Di dalam lingkungan sosial, pasti yang saya sampaikan itu sangat mempengaruhi. Itu baik itu lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga, sangat mempengaruhi. Kemudian juga tantangannya letak geografis, di mana kita di Kabupaten Barito Timur ini kan ada 103 desa ini kelurahan, dan geografis ini tidak semuanya bisa kita masuk atau bisa kita jangkau. Jadi pemuda-pemuda di pelosok-pelosok ini mungkin akses internet belum ada, jadi bentuk informasi ini tidak tersampaikan dengan baik Pak ya. Tersampaikan dengan baik. Itu salah satu kendala. Kemudian juga kurang bijaknya mereka di dalam memanfaatkan media internet atau media sosial. Apa yang saya katakan di tempat tadi, salah satunya mereka mereka saling langsung minta share. Itu salah satu kendala. Jadi untuk ke depan, apa yang kita sampaikan di tempat tadi, peran penting itu pertama tenaga pendidik, kemudian organisasi kepemudaan, juga peran tokoh-tokoh ini nanti untuk bisa memberikan masukan, arahan atau wawasan kepada generasi muda. Jadi menurut Bapak nih, mengapa sih satu suara pemilih muda itu sangat berarti bagi masa depan Indonesia? Khususnya ada Bapak singgung tadi kan kita akan menuju Indonesia emas di 2045. Nah, apa sih menurut Bapak? Sangat tidak bisa kita pungkiri bahwa generasi muda ini adalah harapan bangsa. Jadi untuk pemilu 2029 nanti, apa yang saya sampaikan di muka tadi, bahwa anak-anak yang lahir di 2012 ini jelas sudah bisa memilih. Jadi suara mereka ini menjadi menjadi sangat penting, sangat berharga. Karena apa? Karena dari mereka ini akan lahir pemimpin-pemimpin baru nanti atau regenerasi. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, saya teringat pesan tokoh proklamator kita bahwa pemuda ini begitu dihargai, khususnya oleh tokoh proklamator yang bunyinya demikian: berikanlah aku 1000 orang tua, akan aku cabut Semeru dari akarnya. Berikanlah 10 pemuda, akan kuguncang bumi. Artinya apa?
pemuda ini adalah betul-betul harapan suatu bangsa atau negara tersebut, untuk supaya negara tersebut bisa disegani atau bisa dihargai oleh negara-negara. Gitu. Luar biasa Bapak. Jadi untuk teman pemilih, peran generasi muda itu sangat berpengaruh untuk masa depan Indonesia yang akan mendatang. Jadi untuk teman pemilih semua jangan ragu untuk terus belajar Pak ya, dan terus untuk belajar melalui media sosial Kak, Iya. buku Kak, karena informasi itu banyak ya Pak ya, tidak hanya di buku aja kan sekarang. Betul. Jadi luas sudah. Jadi buat teman pemilih jangan capek terus untuk belajar. Nah, sebelum kita menutup episode kita hari ini, mungkin teman pemilih juga ingin tahu apa sih pesan dan harapan Bapak sebagai komisioner ataupun ketua divisi Sosdikli Parmas dan SDM terhadap wajah demokrasi Indonesia untuk pemilih muda dan pemilih pemula untuk pemilu 2029 yang akan mendatang agar menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Sebagaimana kita angkat bahwa tema kita hari ini menuju pemilih cerdas, khususnya untuk kalangan pemilih muda. Jadi pesan saya begini, saya mengutip kalimat dari Najwa Shihab yang bunyinya demikian: saatnya yang muda yang berperan dengan kreativitas yang tak gampang padam. Jangan pernah takut akan kegagalan, bekerja dulu pencapaian urusan kemudian. Kemudian yang kedua, ini saya sempat nulis tadi pesan dari Albert Ellis. Beliau ini adalah psikolog Amerika yang bunyinya demikian: pikiranmu adalah peta yang menentukan perjalanan hidupmu. Jika peta itu keliru, ubahlah dengan keberanian dan kejernihan. Itu pesan saya untuk hari ini. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Luar biasa sekali Bapak. Jadi teman pemilih, banyak sekali yang kita dapat hari ini dari narasumber spesial kita. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Nah, dari perbincangan bersama Bapak Lamak selaku Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Barito Timur, kita banyak belajar bahwa pemilih muda memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas demokrasi ke depan. Nah, menjadi pemilih cerdas bukan hanya soal datang ke TPS, tetapi tentang memahami informasi, bersikap kritis, menolak hoaks dan politik uang, serta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Nah, semoga perbincangan kita hari ini dapat menjadi bekal dan pengingat bagi kita semua, khususnya generasi muda, bahwa satu suara memiliki arti besar bagi masa depan menuju pemilu 2029. Terima kasih banyak kepada Bapak Lamang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya Nurbaiti Putri, izin pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe terus YouTube podcast KPU Kabupaten Barito Timur agar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode